kajian kita hadis yang diambil dari kitabnya Mukhtarul Ahadits An-Nabawi. Mudah-mudahan pula sedikit banyak dapat kita amalkan, dapat kita renungi dalam ibadah kita sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa wa Rasulil Mujtaba wa Habibil Muqtada Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa khususan hadiyatan ila ruhi muhaddis hadzal kitab wa ila arwahi ahli kubur jama'at ta'lim nur syahid ghafarallahu dhunubahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah dan Imron Channel yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kan main Imron Channel. YouTuber yang di shot cuman 2, Kang Uza sama Ustadz Ikin deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu. Rawahul Bukhari. Baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yumli lidh-dhalimi, pasti akan menyiksa orang-orang zalim, hatta idza akhadahu, sampai Allah langsung bertindak atasnya, lam yuflithu, dan tidak mungkin akan melepaskannya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, semoga Allah ridho padanya. Amin. Mudah-mudahan saya jamaah Nur Syahid jumpa dengan Imam Bukhari nanti di akhirat ya. Insyaallah. Kayak apa Imam Bukhari yang kita sebut-sebut terus setiap kita baca hadis. Mari kita perhatikan hadis pertama. Innallaha ta'ala yang sering disampaikan menggunakan harfu taukid. Jadi kalau adik-adik Nur Syahid jumpa dengan huruf nun ada syiddah, ada apa? Tasydid. Itu pasti namanya nun taukid, karena ada insyarat, ada. Ini kata Allah, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yumli lidh-dhalimi, pasti akan menyiksa orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Zalim itu yang mengambil haknya orang, yang menindas orang lemah, yang menyerang orang yang tidak mampu. Itu orang-orang zalim. Ya, terutama secara umum tadi yang mengambil apa? Haknya orang. Hati-hati. Nah, orang yang diambil haknya itu disebut mazlum, orang yang teraniaya. Makanya dulu kita bahas hadisnya,
Orang-orang madlum itu kalau berdoa, la ansurannaka walau ba'da hinin, kata Allah, akan aku dahulukan walaupun hambaku banyak yang bermohon. Jadi orang-orang ngantri minta sama Allah, yang didahulukan oleh Allah permohonan permintaan orang-orang yang madlum, yang teraniaya. Hati-hati, hati-hati. Orang yang teraniaya tadi itu yang diambil haknya. Sahabat-sahabat kita di Palestina itu kan haknya. Mereka tinggal di jalur Gaza, di tepi barat. Mereka punya hak negara namanya Palestina. Udah gitu diambil, diusir, dibunuh, ditembakin. Bahkan yang mengenaskan, tidak diakui sebagai negara Palestina, dihilangkan dari peta dunia. Jadi kalau Mas Imron cari Google Map ke Palestina, itu nggak bakal ketemu. Yang ketemu malah Yerusalem. Yang ketemu malah Yerusalem. Dan itu haknya orang Palestina. Masih ingat nggak dulu kita bahas, Nabi Ibrahim kan meninggalkan kampungnya Ur, Babilonia, singgah di Haran, sekarang jadi negara Turki. Kemudian berangkat lagi menuju Abyar. Abyar itu nama sungai kecil di daratan Arab sana. Kalau bahasa Ibraninya namanya Hebron. Nah di situ singgahlah Nabi Ibrahim. Nah penduduk kampung di situ itu sudah punya nama, namanya Palestina. Palestina itu maaf, dalam bahasa Ibrani orang-orang buruh, orang-orang pekerja keras, Palestina. Maka menjadi sebuah kota, bahkan sebuah negara, Palestina. Kalau Israel itu ya nama julukan, keturunan Yakub yang sering berpindah-pindah, sering musafir kanan kiri terus kemana-mana, disebut Israel, orang yang tukang jalan. Makanya dari kata Sara Yasirus Sairon, orang yang tukang jalan, Israel. Jadi Israel itu bukan nama negara dari zaman baheula juga. Nama negara mah namanya apa tadi? Palestina. Palestina. Waduh, cuman sejarah ini nggak diakui sama orang Yahudi, nggak diakui. Makanya nanti kalau peristiwa Isra Mi'raj kan diawali surahnya Subhanalladzi asra. Asra perjalanan darat dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Mi'raj perjalanan waktu malam dari langit pertama sampai ke langit yang ke-7. Itu Isra. Jadi perjalanan, jalan. Makanya bahasa Arab itu tergantung korena. Korena itu sambung kata untuk menemukan makna, itu korena bahasa Arab. Makanya banyak, zahaba jalan, sirotol jalan, yasiru jalan, torikun jalan. Makanya Ustaz Mukhlis waktu di Mekah nggak tahu kemana, dia tinggal ngomong ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Tunjukkan jalan yang lurus. Itu Mas Yani, ingetin aja, ingetin. Nanti kalau nyasar di Mekah, ingat ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Iya, bahasa Arab tuh. Nah, kembali. Nah, itu orang-orang madlum, orang-orang yang teraniaya, yang diambil haknya. Dulu pernah kita ceritakan ketika Mesir, gubernurnya siapa namanya? Amr bin As. Dengerin deh, ini sejarah supaya nanti paham, oh begitu perkembangan Islam. Dulu waktu masa Khalifah Umar bin Khattab, Mesir itu masih jadi mentokoh. Mentokoh itu artinya provinsi. Jadi gubernuran, nama gubernurnya siapa namanya? Amr bin As. Satu waktu akan diperluas gedung gubernur. Jadi kantor gubernur akan diperluas. Tanpa izin lagi, tanpa ngasih tahu lagi, Amr bin As, Satpol PP-nya main gusur aja.
Ada rumah yang di pinggir kantor gubernur Amr bin As punya rahib, punya pendeta. Dia punya hak milik, punya sertifikatnya. Bukan tanah garapan, bukan. Asli, punya sertifikat. Itu ya. Digusur. Tanpa ada ganti rugi, main gusur aja. Kan dia nuntut haknya. Bilang sama Satpol PP-nya nggak dipedulikan, sama Amr bin As nggak ketemu. Akhirnya lama rahib tadi, pendeta tadi ya berangkat ke Madinah menjumpai Khalifah Umar bin Khattab. Diceritakan itu Umar bin Khattab tangannya aja ngepel sampai bunyi saking marahnya sama Amr bin As, kerekat tak begitu. Itu Umar kalau marah, hati-hati. Dia ngambil tulang unta dari tempat sampah, dia cabut pedangnya, tulang unta tadi dia gores dari atas ke bawah pakai ujung pedangnya, set ke bawah. Kata Umar, nih kasihkan ke Amr bin As dari Umar bin Khattab. Kata pendeta, dari Mesir ke Madinah jauh-jauh pulang cuma dikasih tulang. Dikasihkan ini dari Khalifah Umar bin Khattab. Melihat goresan tadi lurus dari atas ke bawah, itu Amr bin As, Masya Allah, gemeter luar biasa. Akhirnya dicari tuh Satpol PP-nya yang menggusur rumah rahib tadi, harap pindahkan ke tempat yang lain yang lebih luas, tanahnya 2 kali lipat, bangunkan rumahnya lebih bagus daripada 2 kali lipat. Itu namanya ganti untung, bukan ganti rugi. Tuh. Jadi orang non muslim saja kalau diambil haknya haram, nggak boleh dosa, apalagi sesama muslim. Itu namanya madlum, orang yang teraniaya. Nah, orang yang menganiaya tadi namanya apa? Zalim. Orang yang zalim, kata Rasul, innallaha ta'ala la yumlidhil zalimi. Sesungguhnya Allah Ta'ala pasti akan menyiksa orang-orang yang zalim, yang mengambil haknya orang. Masya Allah, ini sudah apa bahasa umum ya. Tahun 2005 itu kan mantan pacar saya dapat PNS ya di Jakarta ya. Itu pas berbarengan dengan kakak senior saya di India, doktor, nggak saya sebutin namanya, itu dapat tes PNS-nya nomor 1 di atas, nomor 1. Begitu mau diurus hilang namanya sama nomor tesnya. Coba, nggak tahu diambil siapa. Sampai sekarang nggak jadi. Itu banyak kejadian seperti itu, hilang nama dan nomor tesnya, hilang, diganti orang lain. Allahu Akbar, luar biasa zalimnya itu. Nah, sebetulnya kemarin waktu Presiden dilantik, saya mungkin jatahnya Menteri Peranan Wanita kali saya tuh kemarin tuh. Diambil sama siapa tuh? Nah, hati-hati. Makanya orang yang madlum itu doanya seperti al-ghamam, seperti awan. Cepet siu. Waduh, la ansurannaka walau ba'da hinin. Akan aku tolong, kata Allah, kendati hambaku banyak yang bermohon, aku dahulukan. Orang yang madlum tuh hanya hati-hati, ngedolimin orang, hati-hati. Waduh, Masya Allah, bukan main ya. Kalaupun di dunia politik, di dunia bisnis, tetap namanya hukum agama tidak dibenarkan. Kata orang, kalau dalam politik sah-sah aja untuk menggeser orang, menjungkerbalikan orang. Enggak boleh, tetap aja agama harus diamalkan dalam segala sektor, dalam segala masalah, dalam segala sesuatu, situasi dan kondisi gitu. Baik. Hatta idza akhadahu, sampai Allah nanti yang bertindak dengan sendirinya. Artinya kata Allah, udah malaikat lu diem, ini urusan gua nih, hamba yang zalim ini mesti saya siksa langsung. Allah bilang begitu. Lam yuflithu, bahkan tidak akan lepas, Allah tidak akan melepaskan daripada siksanya tadi. Ayo terus Allah siksa terus. Badalnahum
juludan ghairuha liyadhuqul adzab. Dimasukkan ke neraka, direbus oleh Allah, kulit dagingnya terkelupas, diganti lagi dengan kulit daging yang baru, direbus lagi, diganti lagi kulitnya dan dagingnya, terlepas lagi, melorot lagi kulit dan dagingnya, diganti lagi dengan yang baru. Liyadzuqul adzab, supaya dia nyaho itu adalah siksaan aku, kata Allah. Waduh, itulah di neraka. Nah, jamaah Nur Syahid, jangankan masuk neraka, bau neraka Allah jauhkan. Amin. Buktinya apa? Kita tagih janji Allah nanti. Kata Rasul, barang siapa umatku yang melangkahkan kaki ke majlis taklim, setiap langkah kaki kanan Allah hitung kebaikan, dan setiap langkah kaki kiri Allah kasih pahala. Bahkan malaikat berdoa sama Allah, ya Allah, hamba yang berangkat ke majlis taklim ampuni segala dosanya. Amin. Makanya sunnah kalau ke majlis taklim biar cari jalan yang jauh, langkahnya supaya banyak gitu. Jadi Mas Yani tadi nggak ngelangkah pakai motor ya, pakai motor. Berarti yang dihitung langkah plus dengan harga motor gitu. Motornya PCX lagi, bah, luar biasa. Ini kan beliau satu-satunya jamaah dari Jakarta Utara. Ini beliau, coba berangkat tiap malam Kamis ke Jakarta Barat, coba, masya Allah, ya kan? Dari Jakarta Utara, coba, masya Allah. Makanya ada orang ngomong, itu kan hadis yang dihitung langkah, Ustaz. Saya kan pakai mobil, pakai motor, ya nanti harga mobilnya dihitung, harga motornya dihitung. Tapi kalau harga motornya motor PKR tahun 97 kira-kira itu, masya Allah. Iya, mau berangkat ngaji rantainya dibaikin dulu, gasnya disetel dulu, berangkat ngaji sampai pengajiannya udah selesai. Baik, itu satu ya. Ya, jauhkan dari sifat zalim. Udah kita biasa aja, hidup biasa aja, nggak usah biasa aja.